Halo, selamat siang siswa-siswi kelas 11. Kita bertemu lagi pada pertemuan ke-6. Halo, sudah siapkah kalian belajar pada pertemuan ke-6 ini? Karena kita akan belajar teks eksplanasi. Yang akan kita pelajari yaitu pengertian, tujuan, ciri-ciri teks eksplanasi, dan struktur serta kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Mendengar kata eksplanasi, apa yang terlintas di benak kalian? Ayo, apa? Explain, yaitu menjelaskan. Kita sering membaca atau mendengar kejadian atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kejadian atau fenomena yang dijelaskan adalah contoh dari teks eksplanasi. Contoh fenomena alam yaitu terjadinya gunung meletus, gerhana matahari, terbentuknya pelangi. Itulah kalau contoh fenomena alam. Nah, jadi apakah itu teks eksplanasi? Yaitu teks yang menjelaskan proses terjadi atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, budaya, maupun fenomena ekonomi. Tujuan teks eksplanasi agar pembaca dapat mengetahui proses terjadi atau terciptanya suatu fenomena. Ada beberapa jenis fenomena, kecuali tadi selain dari fenomena alam, yaitu fenomena sosial, fenomena budaya, dan ada fenomena ekonomi. Contoh fenomena sosial itu ada tawuran, mudik. Fenomena budaya artinya kejadian-kejadian yang terjadi. Ada tarian budaya, ada reok ponorogo, ada wayang. Nah, kalau fenomena ekonomi ada nilai tukar mata uang terhadap misalnya dolar. Nah, fenomena-fenomena inilah yang akan dijelaskan dan terbentuklah sebuah teks. Itulah yang dikatakan teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi bisa kamu perhatikan di sini. Yang pertama itu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual dan menjelaskan sebab akibat. Kalau dikatakan sebab akibat, inilah dia hubungan kausalitas suatu peristiwa. Ada sebab berarti ada akibat. Lalu yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Misalnya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Yang ketiga, teks bersifat informatif, yaitu hanya memberikan informasi saja dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya hal yang dibahas. Jadi hanya memberikan informatif, bukan persuasif. Kalau dia persuasif, dia mengajak. Nah, ini hanya bersifat informatif. Lalu struktur teks eksplanasi ada pernyataan umum, yaitu berisi tentang penjelasan umum mengenai fenomena yang akan dibahas. Lalu ada dia deretan penjelas, berisi tentang penjelasan proses mengapa dan bagaimana. Disinilah ada hubungan sebab akibat atau kausalitas. Bisa terjadi suatu fenomena, di deretan penjelaslah dijelaskan itu ya. Lalu yang terakhir itu interpretasi. Kalau dikatakan interpretasi itu seperti simpulan, intisari dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya. Kalau misalnya dikatakan makna denotatif atau makna sebenarnya ini adalah kata itu memang mengandung makna yang sebenarnya. Sebaliknya, sebaliknya dari denotatif itu adalah konotasi. Contoh ya, Miss buat ke contoh. Hatiku berbunga-bunga karena mendapat nilai sempurna. Contoh, berbunga-bunga di situ itu adalah konotasi. Berbunga-bunga berarti di situ bergembira, senang gitu. Tetapi kalau denotasinya apa? Saya menanam bunga di belakang rumah saya. Contoh, menanam bunga di situ ya benar-benar bunga nyata, fakta gitu ya. Beda dengan konotasi tadi. Itu dia contohnya. Jadi kalau di dalam teks eksplanasi itu kata-katanya bermakna denotatif, tidak ada yang konotatif. Lalu yang kedua, menggunakan kata teknis atau istilah yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Contoh, apabila teks eksplanasi yang kamu buat itu adalah fenomena alam seperti gempa bumi, maka istilah atau kata teknisnya yaitu lempeng bumi, vulkanik,
geologi, lava, magma dan sebagainya. Tetapi apabila teks eksplanasi yang dibahas berupa fenomena sosial seperti kemiskinan di kota, istilah yang digunakan berupa urban, urbanisasi, imigrasi, tingkat pengangguran, desakan ekonomi dan sebagainya. Lalu yang ketiga, menggunakan kata kerja verba kausatif. Nah, ingat ya, di deretan penjelas tadi dalam struktur teks eksplanasi ada dia mengapa dan bagaimana, hubungan sebab akibatnya. Jadi kalau di kata kerja verba kausatif ini gampang melihatnya, Nak. Kamu harus melihat kata-kata ini. Ya, menyebabkan, disebabkan, mengakibatkan, diakibatkan oleh. Nah, kata-kata itulah dia penandanya. Lalu yang keempat, menggunakan kata kerja pasif. Misalnya terlihat, terbagi, awalan ter dan awalan di itu menggunakan atau menandakan dia kata kerja pasif. Oke, selanjutnya yang kelima, menggunakan kata keterangan waktu. Untuk menjelaskan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, kata keterangan waktu ini seperti kemarin, besok, lusa, dan sebagainya. 2 hari yang lalu Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas. Yang keenam, menggunakan kata benda atau nomina yang merujuk pada jenis fenomenanya, bukan kata ganti penceritanya. Misalnya, Kota Madya Surakarta, harimau, gerhana, seperti itu. Jadi ke kata bendanya atau nominanya. Yang ketujuh, menggunakan konjungsi kausalitas dan temporal. Konjungsi itu kata penghubung. Jadi di sini ada 2 kata penghubung yang kita gunakan. Kata penghubung kausalitas yang menyatakan sebab akibat, ya. Contohnya adalah karena, sebab, akibat dari, sehingga, maka, ya. Yang kedua itu konjungsi temporal. Kalau dikatakan konjungsi temporal itu menyatakan urutan kejadian. Mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, itu dia. Oke, sampai di sini kamu paham kan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sampai jumpa minggu depan di pertemuan ke-7 kita akan belajar tentang langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Ini semua yang dari awal menjelaskan dari pengertian, tujuan eksplanasi, ciri-cirinya, semua kamu catat di catatanmu. Oke? Selalu ingat untuk menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, menerapkan pola hidup sehat. Sekian dan terima kasih.